Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga Allah selalu melindungi kalian ya. Amin Allahumma amin. Kali ini masih di sesi tentang hati ke hati, karena pada akhirnya hati antar manusia itu sebenarnya saling terhubung. Aku, kamu, aku, kita, aku dan kalian. Ya, saling terhubung. Ikhlaskan. Ya, teman-teman mungkin sering dengar kayak nasihat, ikhlaskan deh, ikhlasin aja ya, sabar. Nah tuh, sabar, ikhlaskan. Itu biasanya selalu beriringan. Pasti teman-teman pernah dengar kata-kata ikhlaskan gitu ya. Ya, kali ini aku akan sedikit bahas mengenai tentang ikhlaskan, judulnya ya. Meskipun ini juga untuk jadi pembelajaran, kita saling berbagi ya, antara aku dan teman-teman semuanya. Jadi sebelum bahas ke kata ikhlaskan, mungkin aku akan sedikit ada beberapa kalimat prasangka, praduga. Ya, beberapa kalimat yang mungkin mau aku tanya dulu nih ke teman-teman. Jadi teman-teman pernah nggak ngerasa ada di titik terendah dalam hidup teman-teman, ataupun mungkin merasakan ada di titik kebosanan gitu, seperti flat aja hidupnya? Mungkin ada ya. Atau juga mungkin teman-teman pernah ngerasa ada di titik ya kejenuhan itu ya, seperti bosan, kejenuhan. Mungkin pernah ya teman-teman juga. Terkadang aku juga masih sih. Ya inilah kenapa aku bilang kita saling cerita, saling berbagi. Teman-teman juga pernah ngerasa nggak kayak dijatuhkan gitu? Dijatuhkan sama orang terdekat, atau bahkan merasa dikhianati oleh orang terdekat, oleh orang di sekitar, meskipun teman-teman tuh udah seberusaha gimana pun caranya ngasih kebaikan yang sangat tulus, tapi dapat perlakuan seperti itu. Mungkin pernah ya ngerasa ya mungkin. Atau bahkan teman-teman juga pernah dilabelin atau dihancurkan nama teman-teman itu di hadapan orang lain, bahkan yang melabeli sesuatu yang buruk tentang teman-teman tuh bukan orang lain, tapi bahkan bisa jadi ada dari keluarga, sahabat, yang notabene orang-orang terdekat banget dari teman-teman semua. Mungkin ya pernah ngerasa gitu ya, mungkin karena pasti manusia dapat hal-hal seperti itu, wajar ngerasa dijatuhkan, ngerasa dihancurkan, ngerasa ya segala macam ya, hal negatif gitu. Negatif ini memang, tapi memang itu hal yang wajar sih menurutku, karena pada akhirnya manusia itu kan hidup berpetualang, ada jatuh bangunnya, ada ujiannya. Ya seperti kenapa Allah ngasih ujian ke hambanya, supaya hambanya itu bisa naik tingkatan derajatnya. Allah mau tahu sebagaimana sih tingkatan keimanan seorang hambanya itu, apakah dia akan naik levelnya atau malah makin turun tuh. Makanya itu sama saja Allah menguji kita. Jadi wajar ada kita ngerasain hal kayak gitu, sangat wajar, nggak apa-apa. Tapi beneran nggak apa-apa. Kenapa kau bisa bilang nggak apa-apa? Ya karena aku juga ngerasain. Bukannya aku mau ngajak teman-teman buat ngerasain hal-hal negatif nih, enggak, tapi itu hal-hal yang sangat manusiawi untuk dirasakan manusia, apalagi kita ya masih manusia biasa seperti ini gitu. Mungkin awalnya sakit, kecewa, kayak kesel, marah, sedih, ya lain-lain deh ya, banyak. Tapi tetap deh, selama kita mau mencoba untuk tetap tegar, kuat, untuk coba ikhlas banget dalam proses ini, lama kelamaan insya Allah kita bakal tenang laluin itu semua. Pokoknya ikhlasin aja dulu, ikhlasin aja
insya Allah apa yang kita alami dalam kehidupan kita bakal terlewatin. Kenapa harus sih diikhlasin? Oke, mungkin kita bisa ngeluapin nih, dalam artian tidak berlebihan gitu ya, masih dalam batasan koridor, tapi tetap kita harus ikhlas, karena ikhlas itu bagian dari Islam, bagian dari perintah Allah sebagai hambanya dan umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tetap ikhlas, harus untuk belajar ikhlas, karena ikhlas tuh sepanjang kita masih diberikan kehidupan sama Allah, kita harus tetap ikhlas teman-teman. Ya meskipun sama aja kayak kita belajar sabar ya, itu nggak ada hentinya gitu. Selama kita masih diberikan nafas oleh Allah, selama itu juga kita terus belajar dalam hidup kita ini. Karena semua itu akan ada saatnya sih, aku, teman-teman, kita semua lah, untuk dapetin apa yang telah kita lakuin selama ini. Jadi pasti ada balasannya. Yang penting kita lalui dulu semua proses kehidupan, kita jalani, kita berusaha sebaik mungkin, kita berusaha setulus mungkin, kita berusaha sekuat, setegar, dan memberikan kemanfaatan yang sangat baik kepada orang-orang sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Pokoknya kita berusaha aja untuk jadi baik, gak apa-apa. Insya Allah apapun yang kita hadapin, jalanin dulu, hadapin dulu. Insya Allah pasti akan dibalas sama Allah. Allah itu gak bakal ingkar. Allah gak akan ingkar kalau kita cerita sama temen yang lain. Ya mungkin gak apa-apa boleh cerita, kita cerita ke orang tua, mungkin gak apa-apa, boleh gak apa-apa cerita biasa. Tapi yang pasti yang gak bakal ingkar sama kita, yang gak bakal ninggalin kita, itu cuman Allah. Satu-satunya yang bisa kita percaya melebihi apapun. Mungkin balasannya bisa jadi nih gak dapat langsung di dunia, gak dapat langsung hari ini, detik ini, menit ini, jam ini, tahun depan, gak ada di dunia gitu balasannya. Tapi percaya deh, pasti balasannya ada di akhirat, insya Allah. Karena Allah gak bakal ingkar, Allah menjanjikan itu. Jadi percaya sama Allah, insya Allah. Jadi ikhlaskan aja ya. Sebenarnya aku bilang kayak gini juga ya, karena aku juga masih ngerasain, dan aku masih belajar juga buat ikhlas. Tapi mau ngajak teman-teman kita semua untuk belajar sabar, ikhlas, belajar kuat, belajar tegar, belajar untuk menjalani kehidupan ini sebagaimana perintahnya Allah, dan belajar untuk selalu percaya sama Allah tanpa ada rasa sedikit pun goyah, tanpa ada sedikit pun ketidakpercayaan pada Allah. Karena rasa gitu pun harus kita pupuk, kita pupuk supaya naik tingkatan kita ke orang yang kita sayangin aja. Kita mau kan kita selalu deketin orang yang kita sayangin, supaya orang yang kita sayangin juga seperti itu. Sama kita kalau mau dapat sesuatu dari Allah, kita deketin Allah, insya Allah Allah pasti bakal bales, pasti bakal, gak bakal enggak. Ya begitupun kita harus percaya. Jadi ikhlaskan aja apapun itu. Memang belajar ini yang aku bilang tadi gak bisa cuma belajar, oke, saat ini belajar, enggak. Itu harus ada butuh sepanjang kita masih kasih kehidupan. Gak ada waktu, batasan waktunya gak ada. Karena bisa jadi amalan kita yang hari ini mungkin nih, terus kita masih diberikan kesempatan sama Allah hidup sampai 5 tahun, 6 tahun ke depan. Mungkin disitulah balasan Allah setelah dari amalan yang kita lakuin di hari ini gitu. Atau mungkin kita belum dapat balasannya yang aku bilang tadi, tapi di akhirat percaya, kalau di akhirat pasti balasannya ada, gak bakal enggak. Jadi kalau kita percaya sama Allah, udah ikhlasin aja apapun itu, kita hadapin dengan niat tulus, dengan niat baik, dengan
atas nama ridho Allah, insya Allah bisa laluin semua itu. Karena apa? Karena Allah percaya sama hambanya kalau kita bisa ngelaluin itu. Jadi ya, mari kita sama-sama percaya sama Allah. Mari kita belajar untuk mengikhlaskan, karena bukan kamu yang belajar seperti itu, aku juga di sini belajar untuk itu. Karena aku, kamu, kita semua teman-teman ada di garis yang sama. Kita bersama, kita belajar untuk berusaha menjadi baik, berusaha menebarkan kebaikan, berusaha untuk percaya sama Allah, berusaha untuk tetap kuat menjalani kehidupan kita ini. Jadi jangan pernah lupa kalau proses yang kita laluin ini pasti akan ada balasannya. Proses yang kita laluin ini pasti Allah akan berikan hadiah yang terbaik buat kita nantinya, selama kita ikhlas untuk menjalani semuanya. Oke? Semoga aku, kamu, kita semua bisa untuk laluin ini. Ikhlasin ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.